Akan bahas bersama dengan pakar Timur Tengah dari Unpad, Dina Sulaiman. Selamat malam, Bu Dina. Iya, selamat malam Mas Ibrahim. Gencatan senjata, tapi nampaknya masih ada serangan demi serangan di Lebanon Selatan. Apakah ini menggambarkan sebuah gencatan senjata yang dipaksakan? Iya, gencatan senjata yang terjadi antara pemerintah Libanon dengan Israel itu sebenarnya sudah pernah dilakukan di November 2024. Tapi sejak itu sampai hari ini itu terus ada pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Bahkan ribuan orang itu sudah terbunuh sampai sekarang, termasuk juga 1,2 juta orang itu terpaksa mengungsi dari wilayah Libanon Selatan pergi keluar ke wilayah Libanon yang lain. Nah, kemudian perundingan ada lagi di bulan April ini, tapi kalau kita lihat isinya itu sama sekali tidak memberikan keadilan buat Hizbullah ya. Jadi yang diberi konsesi adalah Israel. Sama sekali Israel tidak dipaksa untuk keluar dari wilayah Libanon, bahkan diberi kesempatan seandainya Israel merasa ada ancaman, itu Israel boleh kembali menyerang. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Israel dengan alasan ada ancaman dari pihak Hizbullah, dia terus melakukan serangan. Sehingga kalau ada lagi perundingan gencatan senjata tapi tidak melibatkan Hizbullah, ya akhirnya memang akan berlanjut seperti sekarang ya, tidak ada gencatan senjata yang betul-betul permanen, yang betul-betul melindungi rakyat sipil. Oke, jadi ini bisa jadi 2 poin mungkin ya, Bu Dina. Hizbullah tak dilibatkan, yang kedua AS inisiator adalah sosok yang tentunya berpihak pada Israel. Ini artinya eskalasi di Lebanon tidak akan mereda sama sekali. Kalau yang dilibatkan hanya pemerintah Libanon, ya memang demikian ya. Betul sekali tadi kata Mas Ibrahim, posisi Amerika Serikat tidak sebagai mediator yang real ya. Mediator itu kan seharusnya justru memberikan konsesi yang lebih besar kepada pihak yang diserang gitu ya, pihak yang menjadi korban. Tapi ini malah Amerika Serikat memberikan kesempatan yang lebih besar untuk Israel, untuk seolah-olah Israel tuh lebih lebih harus dijaga keamanannya. Padahal yang terjadi adalah justru Israel sejak November 2024 itu terus-menerus menyerang warga sipil di Libanon ya, dan bahkan juga tentara perdamaian pun diserang oleh mereka. Oke, bagaimana jika terjadi pertemuan Presiden Aoun dan juga Netanyahu di Gedung Putih dalam beberapa minggu ke depan? Ini tingkat pemimpin tertinggi di negara masing-masing akan berpengaruh. Ya sayangnya jawabannya saya tidak bisa memberikan jawaban yang optimistik ya, karena kalau kita lihat sistem pemerintahan di Libanon ini memang unik ya, berbeda dengan di negara-negara pada umumnya, di mana seorang presiden, kemudian perdana menteri, kemudian juru bicara parlemen itu ditunjuk dengan berdasarkan sektarian ya, berdasarkan agama masing-masing, sehingga sejak awal ini memang bukan pemerintahan yang solid ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan banyak pertanyaan besar itu, kenapa kok justru yang melawan Israel justru Hizbullah gitu? Kenapa bukan militernya? Ya karena militernya itu dibentuk oleh sebuah pemerintahan yang tidak solid seperti ini ya. Jadi sejak awal itu udah jatah-jatahan berdasarkan agama. Nah, kenapa? Ya karena ini dibentuk sistem ini dibentuk oleh penjajahnya Libanon dulu, yaitu Prancis. Sehingga memang situasinya ketika tidak solid seperti ini, yang namanya presiden pun itu tidak mewakili keseluruhan rakyat Libanon pada hakikatnya, sehingga keputusan apapun yang diambil itu tidak bisa berefek di lapangan ketika yang sebenarnya betul-betul bertempur itu adalah aktor lain yang tidak dilibatkan, yaitu Hizbullah. Nah, Hizbullah sendiri sejak 1982 itu memang dibentuk sebagai respon karena Libanon Selatan itu diduduki oleh Israel, sementara militer Libanon tidak berbuat apapun, sehingga Oh, akhirnya baik. warga di sana yang angkat senjata akhirnya dan membentuk Hizbullah. Ini di tengah gencatan senjata yang masih saja panas Israel dan Lebanon.
Tapi Israel ada klaim menunggu restu dari AS untuk ikut menyerang Iran. Apakah ini sebuah sinyal perang di Timur Tengah akan memburuk? Iya, di sini tuh, situasinya adalah, Amerika Serikat itu kan, sebenarnya sangat berkepentingan agar perang melawan Iran ini berhenti ya. Karena, Amerika Serikat sudah mengalami sangat banyak kesulitan ekonomi dan Trump juga mendapatkan tekanan di dalam negeri. Tapi sebenarnya sejak awal kan yang berkepentingan dengan perang ini adalah Israel gitu ya. Israel yang mendorong agar Trump mau menyerang Iran. Kemudian Iran ketika, ini syarat yang diberikan Iran supaya mau, ini ya, gencatan senjata dengan Amerika Serikat, Iran tuh memberikan syarat, salah satu yang syarat utamanya adalah hentikan serangan kepada, Libanon. Nah, harusnya kalau memang, Amerika Serikat memang betul-betul ingin, situasi damai, ya harusnya, Amerika ini memberikan tekanan yang kuat kepada Israel supaya betul-betul berhenti menyerang, baik itu menyerang Palestina, Gaza kan sekarang juga diserang lagi, Oke. dan juga berhenti menyerang, Libanon dan juga, tidak lagi, melakukan, berbagai upaya penyerangan ke Iran gitu ya. Nah sekarang pertanyaan besarnya kalau, Libanon dibiarkan terus seperti sekarang dan Trump seolah tidak berdaya untuk mengatur Israel ya, memang akan terjadi eskalasi ya. Apalagi juga kan, Amerika Serikat masih, meningkatkan, blokadenya ya di wilayah, Selat Hormuz untuk, menekan Iran.